Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Rabu 21 Februari 2024. Saya Pendeta Hendro Seljatem bersama istri Ibu Diana Seljatem bergantian mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia yang berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami di hari ini. Dan di hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Kami mohon tuntunan-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini itu dari Yohanes 3 ayat 9-10 dengan tema dilahirkan kembali untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 9-10, demikian firman Tuhan. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Dari bacaan tadi, kita mau mempelajari atau menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana Nikodemus memahami kelahiran kembali? Nikodemus melihat kelahiran kembali dari kacamata lahiriah, bahwa dilahirkan kembali sesuatu yang mustahil. Tetapi bagi Yesus, kerajaan Allah hanya dapat dilihat manakala seseorang dilahirkan kembali, yang artinya mengubah pemahaman yang selama ini keliru dan salah karena ketidakpercayaan pada Allah. Orang-orang yang sudah dilahirkan kembali tidak dapat berbuat dosa lagi. Apakah pengajaran yang disampaikan kepada kita dalam percakapan antara Nikodemus dan Yesus? Dalam diri Nikodemus itu, kita semua, terutama siapapun yang merasa dirinya sebagai orang hebat, pandai, terpelajar, berjasa, berkedudukan tinggi, kaya, terkenal, atau apapun lainnya, bahkan di bidang keagamaan, semua ini mencerminkan keadaan batin seperti Nikodemus. Apa sikap dan tindakan sebagai anak-anak kerajaan Allah yang mengalami hidup baru? Manusia baru sepenuhnya merupakan pembaharuan oleh Roh Kudus melalui firman yang berpuncak pada baptisan air dan Roh, sehingga manusia itu layak masuk dalam kerajaan Allah. Manusia baru tidak lagi meminta untuk dihargai, dipuji, ditinggikan, atau mencari kemuliaan bagi dirinya, melainkan selalu mengupayakan hidup yang memuliakan Tuhan. Karena kasih Kristus menggerakkan manusia yang lahir kembali untuk mau hidup berkorban demi Allah dan sesama untuk kemuliaan Allah, sehingga orang yang sudah mengalami lahir baru harus memiliki karakter seperti Yesus, yakni hidup dalam kasih.
Amin. Demikian juga dengan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayatnya 4 dan 5 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berdasarkan firman Tuhan dan uraiannya, apa yang menjadi komitmen kita? Yang menjadi komitmen kita adalah yang pertama, memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Yesus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Dan yang kedua, hidup dalam persekutuan yang berkualitas, yaitu taat kepada firman Tuhan dan terus mengalami pembaharuan di dalam Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita lakukan komitmen kita. Dan kita juga perlu membagikan kebenaran hari ini kepada orang lain. Baik, mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur, kami sungguh percaya bahwa melalui pembaharuan oleh Roh Kudus yang menolong, menguatkan dan menyertai kami, memimpin kami. Jadikanlah seluruh hidup kami berdiri teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta memberikan teladan dan memberkati orang banyak. Berkati setiap orang yang mendengarkan renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.